Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Wawan Ramadhani kelas 11 DJKT 2. Yang kali ini akan membahas bab 17, yaitu Remote Access Server. Nah, di sini di bab 17 terdapat 12 materi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian dan Ubuntu Server. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara meremote host OS atau laptop kita ke router Debian. Nah, itu kita menggunakan aplikasi yang bernama PuTTY. Nah, setiap host OS-nya itu belum bisa terhubung pada Ubuntu server. Nah, pada sebelumnya kita sudah bisa merouting Debian-nya. Jadi Ubuntu client itu bisa terhubung ke Debian dan juga Ubuntu server. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai meremote Ubuntu server dan Debian servernya dari Ubuntu client. Ini kita masuk ke Ubuntu client terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba ping 10.10.10.2. Nah, ini maka hasilnya akan TTL. Nah, saya juga akan coba mengeping Ubuntu server, yaitu ping 10.10.10.3. Nah, ini hasilnya juga akan TTL. Kemudian saya akan mencoba meremote dari Ubuntu client ke Debian server. Kita ketikkan SSH router Debian at 10.10.10.2, kemudian enter. Nah, itu kalian bisa yes saja, kemudian masukkan password. Nah, ini nanti tulisannya akan berubah ya teman-teman. Kemudian saya akan coba menghubungkan dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Kalian klik saja sini saya akan ketik SSH Ubuntu server at 10.10.10.3, kemudian yes, masukkan password. Nah, itu juga sudah berubah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah, jika kita meremote dari host menggunakan port PuTTY secara default, port SSH-nya ada 22. Hal ini akan menyebabkan yaitu seseorang mencoba login secara terus-menerus dengan berbagai kombinasi username dan password. Ini saya sudah berada di Ubuntu desktop, kemudian kalian klik yang router Debian atau Debian server. Kemudian kalian masuk ke router lebih dahulu. Di sini kalian ketikkan nano /etc /sshd_config. Kemudian kita cari yang port 22. Kemudian kita hapus pakarnya. Lalu di belakangnya 22 kita tambahkan 11. Kemudian kita lxb, enter. Lalu saya akan ketikkan systemctl restart SSH. Nah, kemudian kita akan masuk ke router Debian dengan SSH. Kalian ketikkan SSH router Debian at 10.10.10.2 dan enter. Nah, itu nanti hasilnya akan ada tulisan connection reviews. Nah, karena kita sudah mengenai portnya, kalian ketikkan SSH router Debian at 10.10.10.2, lalu kita tambahkan min p 2211, itu portnya ya teman-teman. Kemudian enter, lalu ini yes, kemudian ini disuruh masukkan password kalian. Nah, jadi nanti akan muncul seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu low user pada SSH. Nah, ini kita masuk ke client Ubuntu. Nah, di sini saya akan membuat konfigurasi SSH-nya yang hanya bisa digunakan oleh beberapa user saja. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam root. Kemudian saya akan ketikkan add user, nama saya add user Wulan. Kemudian enter. Nah, ini di sini kalian disuruh memasukkan password. Kalau saya passwordnya 12345. Terus di sini bisa enter saja. Enter. Kemudian di sini klik. Nah,
Ini sudah ya teman-teman. Lalu saya akan menambahkan user lagi, yaitu @user Wulan 2, kemudian masukkan password lagi. Nah, ini enter saja. Nah, ini juga sudah tertambah ke grup. Nah, ini saya akan coba ngecek salah satu grupnya dengan cat/etc/password kemudian bisa enter. Nah, itu sudah bisa dilihat bahwa sudah tertambahkan atau user baru. Kemudian kalian bisa exit. Sini kita coba masuk ke salah satu user yang server. Sini ketikkan ssh Wulan 10.10.2, kemudian spasi min p spasi 2211, kemudian masukkan password. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian saya akan membuat SSH-nya hanya bisa diakses Debian server. User Wulan dan Wulan 2 tidak bisa diakses. Nah, ini selanjutnya kita coba masuk ke user 2. Nah, ini yes. Nah, di sini seharusnya saya ketik yes, tapi udah terlanjur no, jadi enter saja, tidak apa-apa. Kemudian ketikkan lagi ssh Wulan 2 10.10.10.3. Ini sepertinya harusnya 3 ya teman-teman. Kemudian min p 2211. Jadi sudah berhasil masuk. Kemudian ini saya masuk ke root terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan membuat SSH-nya hanya bisa diakses dengan Debian server. User Wulan dan user Wulan 2 tidak bisa diakses. Kemudian kita ketikkan nano/etc/ssh/sshd_config. Nah, ini saya akan meletakkan tulisannya di bawahnya port 2211. Kemudian ketikkan allow user router Debian, kemudian ctrl+x di enter. Kemudian ketikkan systemctl restart SSH, lalu kalian bisa exit. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke user saya. Kemudian masukkan password. Nah, nanti hasilnya akan permission denied. Dan selanjutnya kita coba masuk ke router Debian. Kemudian masukkan password. Nah, di sini sudah bisa masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konsep private dan public key. Di sini saya memiliki sebuah gambar. Nah, jadi saat kita melakukan remote dengan menggunakan common user dan juga password itu tidak aman ya teman-teman. Nah, pada SSH ada cara yang lebih aman dengan private dan juga public. Nah, misalnya pada kalian Ubuntu, saya mempunyai private. Nah, saya mau login ke Debian server. Itu saya bisa login hanya jika saya memiliki aksesnya. Nah, lalu kita ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Nah, di Ubuntu desktop kalian masuk ke su terlebih dahulu atau root, kemudian ketikkan SSH min keygen. Kemudian di sini enter saja, lalu masukkan password. Nah, di sini sudah bisa masuk. Kemudian kalian bisa ketikkan perintah ls min di situ terdapat file.ssh atau directory.ssh. Kemudian ketikkan ls.ssh. Nah, di situ terdapat file yaitu id
id underscore srsa. File ini itu adalah file private, yaitu file private key. Sedangkan id underscore rsa.pub itu adalah public. Kemudian di sini saya akan ketikkan ssh min copy min id min p2211 router debian at 10.10.10.2. Nah, itu disuruh masukkan password. Nah, nanti di situ itu ada tulisan number of key at 1. Nah, itu artinya sudah berhasil untuk menambahkan. Untuk materi yang keenam yaitu konsep authorized keys. Nah, di sini kalian ketikkan perintah ls min a. Di sini terdapat file ya teman-teman. Kemudian saya ketikkan ls.ssh. Nah, di situ terdapat authorized keys yang merupakan kopian dari Ubuntu kalian ke Ubuntu server. Itu merupakan public key ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketikkan /authorize_key. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, ini nanti saya copy. Kemudian kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Nah, ini saya sudah masuk ke Ubuntu server. Kalian ketikkan nano.ssh authorize_key. Nah, ini nanti hasilnya akan kosong tandanya. Ini nanti akan diisi kopian yang tadi. Nah, kalian tinggal paste aja. Nah, di materi yang ke-8 saya akan membuat private dan public key pada Windows atau laptop saya. Lalu kita copy ke router Debian. Nah, di web 8 ini kalian harus memiliki aplikasi putih terlebih dahulu. Nah, di sini pertama-tama kalian ke Google Chrome terlebih dahulu untuk mendownload putihnya. Kalian ketikkan putih download. Kemudian kalian pilih yang itu. Lalu kalian klik yang RSAN DSAG. Saya pilih yang 64 bit X86. Nah, itu putihnya sedang di download ya teman. Kalian bisa buka foldernya. Lalu kita coba buka. Di sini kalian klik generate. Kemudian arahkan kursornya agar hijau-hijaunya itu penuh. Kemudian di situ kalian disuruh memasukkan password. Kemudian di bawahnya juga untuk mengkonfirmasi. Dan kita save. Nah, ini saya akan mintanya di data D. Kemudian nama filenya path.d, yaitu public. Jika sudah, kita buat yang private. Ini kalian beri nama private.key. Lalu kita buka aplikasi putihnya. Di sini kalian memasukkan IP 192.168.137.10. Kemudian bisa open. Lalu kalian login ke router Debian. Lalu memasukkan password. Lalu kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuat directory dengan mkdir.ssh. Lalu saya ketikkan ls min a. Di situ sudah terdapat file .ssh ya teman-teman. Kemudian saya akan ketikkan nano.ssh /authorize key. Lalu saya ke file tadi yang public. Kemudian kita edit di notepad. Di sini kalian bisa hapusnya bagian awal dan bagian akhirnya. Kemudian kalian bisa blok lalu copy.
kita tempelkan ke router Debian tadi dengan klik kanan. Kemudian di awalnya kalian bisa tambahkan SSH min RSA, lalu Ctrl+X di enter. Kemudian kita ke aplikasinya lagi, lalu kalian ke SSH yang tanda plus, kemudian out, kalian klik yang credential. Nah, kemudian klik browse, kalian cari yang private key, kemudian bisa open. Nah, kemudian kalian bisa kembali ke session, lalu masukkan IP 192.168.137.10. Nah, di save sessionnya saya ketikkan router Debian, lalu bisa open. Nah, ini kalian login terlebih dahulu ke router Debian. Nah, ini saya sudah login ke putihnya. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Nah, di sini kalian ketikkan SSH router Debian @10.10.10.2 min p spasi /11, kemudian enter. Nah, ini kalian bisa yes, kalau masukkan password. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu ketik SSH Ubuntu server @10.10.10.3. Nah, karena saya tidak mengganti portnya, jadi tidak ditambahkan 2211. Kemudian ini bisa yes, lalu masukkan password. Ini juga bisa masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu disable password authentication. Pertama-tama kalian masuk ke Ubuntu desktop, lalu ke Ubuntu server. Di sini saya ketikkan nano/etc/sshd_config, lalu enter. Di sini kalian cari yang permission. Password authentication. Itu nanti biasanya diganti menjadi no ya teman-teman. Lalu Ctrl+X di enter. Sini saya ketikkan systemctl restart. Nah, kemudian saya akan meremote di router Debian server dan ketikkan SSH Ubuntu server @10.10.10.3, kemudian enter. Kemudian yes, masukkan password. Nah, di sini seharusnya kalian tidak bisa login ya teman-teman, atau hasilnya akan permission denied. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu generate private dan public key pada router Debian. Nah, ini saya sudah ke aplikasi putih ya teman-teman. Lalu ketikkan SSH min keygen, lalu kalian bisa enter saja, lalu masukkan password. Nah, ini juga password yang sama. Nah, kemudian ketikkan ls.ssh,
kemudian kita cek dengan cat.ssh/id__. RSA .pat. Nanti akan muncul seperti itu. Lalu kalian bisa ketikkan nano.ssh/authorize_game. Nah, jika sudah, di sini saya ketikkan sudo systemctl restart ssh, lalu bisa enter, lalu masukkan password, kalian bisa exit. Lalu kita coba masuk lagi ke Ubuntu tadi, Ubuntu server at 10.10.10.3. Bisa enter, kemudian masukkan password. Ini nanti akan bisa login ya teman-teman dari directory tadi. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan SSH add. Pertama-tama kalian bisa exit terlebih dahulu, lalu ketikkan SSH min agent /bin/bash. Kemudian ketikkan lagi SSH min add. Nah, ini saya ketikkan Ubuntu server, lalu masukkan password. Nah, ini sudah bisa masuk ya teman-teman, sudah bisa login. Jadi seperti itu untuk materi yang ke-12. Jadi seperti itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.